Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita, kajian kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku saya sekarang kita langsung ke halaman 241. Gambaran umum pencabutan nyawa. Jadi gambaran umum pencabutan nyawa dan alam kubur. Secara prinsip yang perlu ibu ketahui bersama adalah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu prinsip dulu ya. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Secara umum itu dulu. Semua itu pasti merasakan mati. Terus kemudian secara umum juga mati itu rasanya sakit. Inna lil mauti sakarat.
secara umum ya. Secara umum itu mati itu rasanya apa, Bu? Sakit. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Menjelang wafat Nabi mengucap diantaranya itu, la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Kematian ini memiliki rasa sakit yang luar biasa. Hanya di dalam sirah itu disebutkan ketika Nabi tahu begitu dahsyatnya sakitnya sakaratul maut itu, beliau meminta kepada Allah agar sakitnya umatnya saat kematian ditimpakan kepada beliau. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita termasuk yang dapat jaminan itu apa enggak, itu masalahnya kan. Makanya saya enggak ngomong yang pengecualian, saya ngomongnya secara umum. Secara umum itu gitu. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu. Dan Allah sudah berjanji kepada nabinya kan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Semua yang Nabi mau terkait umatnya terutama, Allah akan penuhi sampai Nabi merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ayat itu diantaranya kata para ulama erat hubungannya dengan keinginan Nabi agar seluruh umatnya itu masuk surga. Dan Allah kabulkan. Semoga kita di dalamnya ya. Amin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu secara umum. Jadi saya ulang, setiap kita pasti merasakan mati. Secara umum pula rasa kematian itu adalah suakid pakai dal. Innalil mauti sakarat. Itu secara umum dulu. Bahwa nanti ada yang dikecualikan, iya. Seperti orang-orang tertentu yang dengan izin Allah rasa sakitnya sudah ditanggung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang yang awalnya dia merasakan sakit saat kematiannya, tapi begitu menjelang ruh itu lepas dari badan, dia tidak merasakan sakit lagi karena dia melihat surga. Sebagaimana yang nanti di hadisnya kita bahas insyaallah, tapi kalau ayatnya secara umum itu ada di surah Al-Waqiah ayat 83 itu. Yaitu tentang walaula idza balaghatil hulqum. Lanjutannya wa antum hina idzin tanzurun. Jadi orang itu kalau nyawanya udah sampai di kerongkongan sini, itu dia akan diperlihatkan oleh Allah di mana tempat tinggalnya, surga atau neraka. Semoga untuk kita surga, amin. Surga yang ada Rasulullahnya sallallahu amin Allahumma amin. Nah kata para ulama, begitu melihat surga, proses kematian yang begitu menyakitkan itu hilang. Karena saking sewenengnya ngelihat surga. Bukan saking senengnya, saking sewenengnya. Saking indahnya surga itu sampai rasa sakit itu hilang. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf, di mana ketika Nabi Yusuf disuruh keluar di hadapan para nyonya-nyonya istri pejabat di Mesir yang dibagi pisau sama buah. Itu saking gantengnya Nabi Yusuf, kesengsemnya luar biasa sampai tangannya teriris nggak terasa. Kata para ulama, kalau melihat Nabi Yusuf saja tangan teriris nggak terasa, apalagi melihat surga. Karena surga itu nggak terbayang. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Nggak terbayang surga itu. Makanya kata para ulama, orang itu kalau sudah melihat surga, sakitnya sakaratul maut itu gak kerasa. Kalau saya sering membuat gambaran sederhana ngeten. Pernah nggak ibu-ibu ngurus sesuatu, misalnya mau sekolah anak gitu ya, ada anak mau diurus pindahan, misalnya atau mau masuk sekolah negeri atau apa,
ngawur sampai welek gak karu-karuan. Saking ngewangele ini. Yang kata sekolah kok dingel-ngel. Terus kemudian begitu berhasil rasanya gimana? Wes, terbayar lelahnya itu ya. Lega alhamdulillah, masyaallah. Rasanya itu kira-kira gitulah rasanya. Tapi ini lebih dahsyat dari itu. Lebih dahsyat dari itu. Ngoten nggih. Nah, itu gambaran secara umum. Semoga kita melihat surga dan masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Allahu akbar. Nah, tentu nanti cara Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa seseorang itu juga berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Secara umum ya, orang kafir sama orang beriman tentu beda diperlakukannya. Mukmin yang baik sama mukmin yang fasik tentu juga berbeda nanti. Orang yang fasik sama orang yang mukmin sejati tentu berbeda. Orang kafir juga bertingkat kekafirannya, karena nanti ada juga orang-orang kafir itu kata Imam Al-Qurtubi yang matinya indah, dibuat enak oleh Allah. Kata Imam Al-Qurtubi itu, kenapa? Kamu tahu nggak? Karena orang kafir itu kebaikannya tidak dibalas di akhirat. Sementara dia banyak kebaikannya. Ada orang kafir itu baik banget. Nah, dia nggak mungkin dibalas di akhirat. Sementara umurnya terbatas. Maka dipuncai oleh Allah balasannya dengan bentuk mati yang indah. Jadi kadang mati yang indah bagi orang yang kafir itu karena Allah ingin membalas kebaikannya di dunia ini cash. Karena nanti di akhirat dia nggak akan dibalas lagi dengan mati yang indah itu. Nah, kita jangan terkecoh kalau ada orang, wah, ini orang kafir mati ini wape, jangan-jangan akidahnya benar dia ini, tidak usah gitu. Mungkin dia ada kebaikan-kebaikan yang belum Allah balas karena dia baik banget. Nah, sementara Allah tidak akan balas itu di akhirat. Ngoten nggih? Jadi jangan terkecoh. Nah, termasuk kalau ada orang beriman yang tampak kesakitan dalam kematiannya, jangan buru-buru mengatakan, wah diadab, dia diadab. Jangan. Karena bisa jadi kalau kata Imam Al-Qurtubi, yang pertama, kematian itu kejadian ruhani, bukan kejadian jasmani. Kadang fisiknya itu meringis kesakitan bukan karena sakitnya ruh, tapi karena sakitnya penyakit fisik misalnya. Ruhnya sih nggak sakit, fisiknya yang memang sakit dasarnya. Nah, atau kata beliau itu dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosanya. Karena bagi orang beriman sakit itu menggugurkan dosa. Kalau bagi orang yang soleh mungkin untuk menyempurnakan kemuliaannya. Itu seperti itu. Nah, kita ini jangan suudzon sama orang beriman. Itulah kenapa kemudian orang yang nunggui orang yang mengalami sakaratul maut atau yang memandikan jenazah itu mulutnya nggak boleh ember. Kalau mulutnya ember jangan dipilih jadi tim janais, bahaya itu. Bisa cerita kemana-mana itu. Allah Akbar. Pun macam-macam ya. Nah, di alam kubur pun kondisinya juga beda-beda. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Orang kalau barzahnya nggak beres, kedepannya alamat nggak beres. Ngoten Pak. Nah, biar beres, ayo kita persiapkan dari sekarang mumpung masih hidup. Di antaranya Bang kemarin Bu, perbanyak baca surah Al-Mulk atau Tabarok. Syukur-syukur sampai hafal. Perbanyak baca surah Al-Ikhlas kemarin nggih. Itu seperti itu. Secara umum gitulah. Kemarin sudah kita bahas nggih. Bon. Berikut ini disajikan sebuah hadis masyhur. Masyhur itu populer, terkenal nggih. Dari Al-Barra yang menggambarkan secara lengkap tentang keadaan mayit ketika dicabut nyawanya dan setelah masuk ke dalam kuburnya. Jadi di sini akan disebutkan hadis yang masyhur, cukup populer hadisnya. Masyhur itu di bawah mutawatir. Kalau Ibu pernah belajar ilmu hadis,
Ada hadis ahad masyhur, ahad aziz, ahad gharib. Nah, ini tipe yang masyhur yang cukup populer, dia di bawah mutawatir. Hadis yang dimaksud dikeluarkan beberapa perawi, antara lain Abi Dawud atau Yalisi rahimahullah dan Abd ibn Hamid di dalam musnad mereka berdua rahimahumullah, Ali ibn Ma'bad di dalam kitab At-Ta'ah wal Ma'siyah, Hannad ibn As-Sirri rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya, dan lain-lain. Hadis yang dimaksud adalah sahih, memiliki banyak jalur sanad dan telah ditakhrij oleh Ali ibn Ma'bad satu persatu. Jadi hadis yang mau sampaikan ini hadisnya semuanya sahih dari jalur periwayatannya. Ada Ahmad, Abi Dawud dan beberapa rawi-rawi yang lain. Sehingga saya termasuk Ibnu Majah termasuk yang saya tahu. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sudah ditakhrij oleh Syekh Ali ibn Ma'bad, kata Imam Al-Qurtubi begitu, rahimahullah. Adapun Abu Dawud atau Yalisi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Al-A'mash. Hannad dan Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash dari Al-Minhal dari Amr. Abu Dawud berkata telah menceritakan kepada kami Amr ibn Thabit, dia mendengarnya dari Al-Minhal ibn Amr dari Zadan dari Al-Barra, maksudnya Ibn Azib radhiyallahu anhu. Dia di antara keduanya hadis lewat jalur Abu Awana adalah yang lebih lengkap. Al-Bara berkata, pernah kami keluar bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah seorang sahabat Ansor. Kalau Ansor berarti penduduk Madinah yang menolong para muhajirin saat hijrah. Kami tiba di kubur sebelum dibuatkan liang lahat. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekeliling beliau. Tapi duduknya tidak boleh menduduki kuburan yang ada. Duduknya di tanah yang kosong, nggih. Jadi kalau jangan ziarah kubur, jangan duduk di atas kuburan, itu suul adab. Saya pernah nonton ada tokoh nasional ziarah kubur orang tuanya sambil membaca, saya nggak tahu apa yang beliau baca. Itu beliau duduk di kuburan sebelahnya. Kuburan sebelahnya kan ada semennya, dia duduk di bawah. Nah itu enggak lama datang Pak SBY. Kalau Pak SBY masih mending duduk di kursi. Gitu. Nah, yang beliau ini duduk di kuburannya itu. Ya, enggak boleh sebenarnya itu, enggak boleh. Jadi jangan duduk di kuburan. Mending bawa kursi itu benar. Atau duduk di tanahnya. Tapi yang kosong yang enggak ada kuburannya. Itu idealnya. Kalau enggak bisa duduk karena ada kuburan, mending berdiri. Sambil berdiri ya doa. Itu adabnya ya, adabnya. Kalau terpaksa bagaimana Ustaz? Semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni. Tapi yang betul ya jaga adab yang betul. Itu seperti itu. Ya kayak kalau kita ke kuburan kan adabnya nggak boleh ngelangkai kuburan. Tapi kalau di kampung saya nggak bisa. Temui yang nggak tertib kuburan di kampung saya. Sehingga terpaksa yang ngelangkai, ya itu terpaksa namanya. Karena kalau nggak gitu nggak bisa ziarah ke makam orang tua kita. Nah, terus lepas sendal. Kalau di pemakaman DKI lepas sendal mungkin masih bisa. Kalau di kampung saya ketusuk duri itu. Jadi ya tergantung kondisi lah ya. Gitu. Nah yang beliau tadi itu kan di makam pahlawan. Makam pahlawan kan relatif tertib. Ya sepatutnya dijaga adab. Ya semoga Allah ampuni beliau. Amin. Saya sampaikan karena tokoh supaya tidak dicontoh oleh yang lain. Nah terus kemudian kami duduk di sekeliling beliau seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Hening maksudnya ya, hening. Suasananya apa? Hening. Jadi kalau hening seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Ya kayak di film kartun aja. Kalau pernah nonton film kartun kan, kalau hening itu kayak ada burung yang. Tapi enggak sih.
Kalau ada burung itu pusing kayaknya kalau di film kartun itu ya. Amr bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, terjadilah, tapi Abu Awana tidak mengatakan kata-kata ini. Maka mulailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendongak dan memandang ke langit, lalu merendahkan penglihatannya dan memandang ke tanah, kemudian berucap, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kalau Nabi berdoa begini, jangan terus kita berkata, berarti Nabi nggak dijamin dong. Nabi itu kok kubur, surga jadi jamin kok. Nah, terus Nabi kok baca doa itu untuk kita, doa itu untuk kita, doa itu. Jadi kalau Nabi mencontohkan, sejatinya itu untuk kita. Kalau beliau sebenarnya nggak butuh semua itu, tapi beliau harus berdoa dengan doa itu supaya kita ini mencontoh doa beliau. Kayak kita ke anak kita itu loh, kan kadang kita itu menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Sebenarnya itu bukan bahasa kita ke dia, tapi supaya dia belajar bahasa halus ke kita, kan gitu ya anak-anak. Tapi kalau di kampung sih, kalau di sini kayak sama aja. Pundi astoni, pripuna gitu, ngomongnya pakai bahasa halus. Kalau di kampung kan, kalau sama anak kecil kan guru-guru TK juga pakai bahasa halus kan. Itu kan melatih bahasa halus anak-anak kepada orang tua, ngajari. Allah Akbar. Beliau mengucapkan berkali-kali lalu bersabda, berarti berdoa kepada Allah supaya bebas dari fitnah kubur, azab kubur itu penting Bu ya. Jangan meremehkan berdoa kepada Allah dari berlindung dari azab kubur. Jadi kita sepatutnya lah tidak meremehkan doa ini, karena ini ditekankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini penting, seperti yang pernah saya sampaikan di sini, bahwa hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib. Ketika suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menjenguk sahabatnya yang sedang mengalami sakarat, anak muda saat itu. Nabi bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" Kata anak muda itu, "Berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah." Maka Nabi bersabda, hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib ya. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah sekaligus, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Tadi kalau kita ngomong azab kubur, di hati ibu terbesit rasa takut enggak? Maka berharaplah selamat dari azab kubur. Semoga kita selamat dari azab kubur itu. Semoga amin Allahumma. Atau pernah Nabi ketika bicara tentang kiamat, nanti di belakang kita ketemu insyaallah hadisnya. Ada beberapa sahabat itu ketika Nabi cerita tentang kiamat itu mereka ketakutan, dan Nabi memandang wajah sahabat ketakutan. Kata Nabi, apakah kalian takut? Benar ya Rasulullah. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita takut, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita merujuk kepada surah Ali Imran ayat 173 itu. 173 terus 174-nya juga itu. Itu akan ceritanya orang-orang beriman ditakut-takuti oleh orang munafik bahwa di Badar sedang kumpul pasukannya Abu Sufyan CS yang akan nyerang Madinah yang kedua kalinya. Itu Badar sesi kedua. Badar sesi kedua. Muslimin ditakut-takuti, menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu serahkan kepada Allah, apa jawabannya? Kata Allah lanjutannya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka tidak terkena oleh keburukan sama sekali. Artinya apa yang ditakutkan tidak terjadi, maksudnya. Maka perang Badar Sughra itu enggak jadi.
yang ditakutkan nggak terjadi. Makanya ibu-ibu kalau ada, kita ini manusia biasa Bu ya, punya ketakutan, betul nggih? Ketakutan soal vaksin atau apa, cari ini pil kita apa gak paham aku itu. Ketakutan tentang ini itu macam-macam, termasuk tentang anak, masa depan anak, kekhawatiran akan rumah tangga, tentang ini itu macam-macam, tentang penyakit ini itu tentang hari tua yang ini itu macam-macam lah. Aneka ketakutan nggih. Nah, ketakutan itu kalau diperturutkan sebagai ketakutan, itu tidak jarang akan menjelma menjadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Maka ketakutan itu supaya tidak menjelma menjadi suudzon, buruk sangka kepada Allah, segera susul dengan harapan. Itu yang pertama. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Tadi mengamalkan hadis riwayat At-Tirmidzi nggih. Nah, jadi mengamalkan hadis riwayat At-Tirmidzi, kalau kita perkuat harapan, insyaallah yang kita takutkan tidak akan terjadi, justru yang kita harapkan Allah wujudkan insyaallah. Atau perkuat tawakal dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan penuh penyerahan. Insyaallah Bu, apa yang kita takutkan tidak akan terjadi, insyaallah. Itu kalau kita merujuk pada surah Ali Imran ayat 173 174. Dan kalaupun terjadi, nah lanjutannya, yang kita takutkan ternyata terjadi juga misalnya. Yang penting satu Bu, kita selamat. Apalagi namanya Bu Selamat, mesti selamat ya. Nah, jadi saya ulang, yang penting dan kalaupun yang kita takutkan terjadi, kita selamat. Maka dapat untung. Kalau kita bertawakal dan berharapan baik hanya kepada Allah. Memang pernah Ustaz, Nabi sudah tawakal tapi yang ditakutkan terjadi juga, pernah. Kapan itu? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Suluh Hudaybiyah itu. Itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, bulan sekarang ini bulan Dzulqa'dah. Ketika itu Nabi mau umrah, dihadang di Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke Mekah Nabi. Nah, itu Nabi dihadang dengan perjanjian damai. Poin-poin perjanjian itu secara kasat mata tampak merugikan pihak kaum muslimin. Sahabat dan mengatakan kita perang saja ya Rasulullah, kita perang saja. Wis iki wong kafir iki gak jelas iki wis kalau bahasa kita. Kita perang saja. Tiba-tiba turun surah Al-Anfal ayat 61 itu. Al-Anfal ayat 61. Ini sababun nuzul nggih. Kata Allah dalam ayat itu gini. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sudah gini aja Muhammad kalau bahasa kita ya. Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy ngajak damai, turuti saja kata Allah. Tapi syarat, walaupun dengan perjanjian yang tampaknya sangat merugikan kaum muslimin. Tapi syaratnya satu Muhammad. Kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk bertawakal hanya kepada Allah. Akhirnya Nabi tanda tangan perjanjian damai itu. Begitu tanda tangan perjanjian damai, Nabi bertawakal hanya kepada Allah. Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Terjadi pada tahun ke-6 berapa? Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah Nabi dikhianati. Oh benar, yang ditakutkan terjadi juga itu. Ada sekutu Mekah itu nyerang sekutu Madinah. Kalau saya nggak salah suku Rifa'ah. Karena begitu perjanjian dilanggar, berarti Nabi ditipu kan? Nabi mengambil sikap Bu. Itu kejadian pada pengkhianatan terjadi pada tahun ke-7 Hijrah. Selanjutnya tahun ke-8 Hijrah itu Fathu Makkah sudah. Kalau saya nggak salah tahun ke-7 Hijrah Nabi sempat umroh qadha, mengqadha yang tahun ke-6 itu. Tahun ke-8 Hijrah Fathu Makkah sudah. Kota Mekah takluk tanpa perlawanan. Jadi ibarat bola Nabi itu ditipu, itu seperti bola karet yang dibanting. Alih-alih meletet malah melesat lebih tinggi setelahnya. Saya nggak tahu pernah nggak ibu misalnya kena tipu, tapi setelah ditipu malah dapat untung gede misalnya. Nah, ya misalnya itu barokahnya tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Misalnya. Tapi mungkin ada perang alami kan mungkin kan.
Terus saya duduk di sini ini kan, kalau ibu tahu cerita saya kan, saya bermula dari ditipu. Saya ditipu, ke Jakarta itu ditipu saya. Panjang ceritanya, kalau dibukukan nanti jadi buku, jadi novel nanti. Ditipu awalnya. Tapi barokahnya ditipu malah duduk di sini saya dengan izin Allah. Barokahnya ditipu malah mondar-mandir Mekah Madinah, alhamdulillah. Barokahnya ditipu. Ditipu saya itu. Panjang ceritanya tapi. Allahu Akbar. Nggak, saya cuma cerita kalau kita bertawakal ya begitu cara Allah itu. Dipewanting melesat meletet. Kalau melesat tinggi. Kalau kita jadi bola karet. Kalau kita jadi lempung dibanting ya malah meletet. Kalau nggak sabar nggak tawakal. Makanya tawakal, Bu. Dan saya sering cerita di sini kalimat tawakal dalam Al-Qur'an itu ada beberapa. Ada yang di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 44 itu, Bu, ya, yang tawakalnya Bani Israel atau Nabi Musa alaihissalam yang saat dikepung oleh Fir'aun berhadapan pada situasi yang sulit, nyebrang lautan risikonya mati, mundur ke belakang berhadapan dengan Fir'aun dengan pasukannya yang besar. Saat itu orang Bani Israel pada panik, wah, ingin caranya mati. Tapi rupanya Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin dadala. Sesungguhnya bersamaku Allah pasti ngasih petunjuk. Jadi kalau ada situasi yang membuat kita terkesan dengan suasana, itu segera kita naikkan ke langit, Bu. Maksudnya kita segera ingat akan pertolongan Allah, ingat akan Allah. Kalau kita terkesan dengan suasana, itu nanti jauh dari pertolongan Allah. Maka Nabi Musa melangitkan keadaan itu dengan membuat Bani Israel agar ingat kepada Allah. Ayo ingat kepada Allah. Nah, terus ada ucapan di situ wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ada ya, betul ya? Dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu di ayat 44-nya. Ayat 45-nya Allah ceritakan bagaimana Allah tidak hanya melindungi Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam, tapi semua rencana jahat Fir'aun itu bahkan menghantam dia sendiri, dalam arti dia mati akhirnya. Kan itu Fir'aun berencana mau membunuh Nabi Musa, kan? Malah yang mati dia. Ayo orang kan kalau bertawakal kepada Allah dengan kalimat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, itu insya Allah semua rencana jahat orang yang berencana jahat kepada kita itu dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak jarang rencana jahat itu menghantam dia sendiri. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Bisa dipahami, Bu, nggih? Nah, itu diantaranya. Allahu Akbar. Terus kemudian ada lagi kalimat tawakalnya Nabi Yakub alaihissalam yang di surah Yusuf itu, Bu. Iya, yang beliau berucap innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku adukan kesedihanku kepada Allah. Itu yang tadinya Nabi Yusuf hilang, beliau sendiri mengalami kebutaan. Begitu bertawakal kepada Allah, yang hilang Allah kembalikan. Nabi Yusuf kembali, penglihatannya kembali. Jadi kalau kita mengalami situasi yang sama dengan Nabi Yakub itu, ucapkanlah innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya lihat dulu, saya lupa juga. Saya lihat dulu nggih. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, surah Yusuf ayat 86. Kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, ketika Nabi Yakub berkata inni akhafu ayyakul dhi'b, saya takut Yusuf dimakan serigala, itu langsung fafaqada Yusufu wa faqada basaruhu. Tidak lama setelah itu hilanglah Nabi Yusuf dan hilanglah penglihatannya, karena dianggap beliau sudah takut kepada selain Allah.
Walaupun sebenarnya itu kesalahan yang manusiawi. Manusiawi kan, kalau anak masih kecil diajak main ke tempat yang banyak binatang serigalanya, sebagai orang tua wajar beliau berkata begitu. Itu kesalahan yang wajar sebenarnya. Sebagai seorang nabi, beliau harus pernah salah juga supaya kalau kita berbuat salah yang sama, ada contohnya, solusinya. Dan yang kedua, supaya tidak dituhankan. Tapi Nabi tidak berdosa, dan itu tidak merendahkan derajat beliau, itu wajar. Tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Akhirnya gara-gara beliau mengatakan saya takut Yusuf dimakan serigala, maka setelah itu tidak lama Nabi Yusuf hilang dan beliau menjadi nun sewu kehilangan penglihatannya. Selang berapa waktu kemudian setelah berlalu sekian puluh tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan begitu, baru beliau mengatakan innama ashku basti wa husni ilallah. Hanya kepada Allah aku adukan kesedihanku ini. Hanya pada Allah aku adukan kesedihanku ini. Akhirnya apa kata para ulama? Begitu beliau bertawakal hanya kepada Allah itu, a'adallahu Yusufa wa basarahu. Maka Allah kembalikan Nabi Yusuf dan Allah kembalikan penglihatannya. Nah, kalau bisa kita ya jangan nunggu kehilangan. Dari sekarang masih ada pun kita sampaikan kepada Allah innama ashku basti wa husni ilallah. Itu kalimat tawakal yang bahkan sesuatu yang hilang pun akan dikembalikan oleh Allah. Innama ashku basti wa husni ilallah. Ngoten nggih, itu di antara bentuk kalimat tawakal Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang kalimat tawakal Nabi kalau dakwanya ditolak, yang ada di surah At-Taubah 129 itu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jenengan menasihati anak atau nasihati suami, suami pas model keras kepalanya keras. Kalau dipukul bunyi tang gitu. Kalau dinasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Wah, sanggalannya. Tapi ini tidak berlaku bagi suaminya Bu Maliha. Karena Pak Darto kayaknya rajin banget nemenin beliau jualan pecel gitu. Saya pagi-pagi lewat situ, Bu Maliha jualan pecel sama suaminya. Ya. Ngiler gitu. Bapak kadang endangi, ya, menemani. Saya mau mampir takut gratis. Nah, bercanda. Yang mana Bu? Yang At-Taubah 129. Nah, itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau ada orang susah nasihati itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau dalam riwayat At-Tirmidzi, walaupun ada yang mendhaifkan riwayat ini, namun dalam mazhab Syafi'i tetap diamalkan karena hadis dhaif. Yu'mal lil fadha'il dalam mazhab Syafi'i, dan kebanyakan ulama tetap mengamalkannya selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Itu untuk jalbur rizki, menarik rizki, dibaca pagi dan sore 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah akbar. Bon, dan aneka kalimat-kalimat tawakal yang lainnya. Jadi ibu kalau ada ketakutan segera susul dengan harapan yang pertama nggih. Yang kedua susul dengan kalimat tawakal. Terserah jenengan lah nopo kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil boleh. Kalau Nabi sih yang ngajarin ketika sahabat ketakutan tentang masalah kiamat itu, beliau bersabda, nanti belakang kita ketemu riwayatnya, kata Nabi ucapanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal. Kalau ni'mal maula wa ni'man nasir itu di ayat lain. Ada di ayat lain. Bon, lanjut. Lalu beliau bersabda, innal abdal mu'mina, sungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi iqbalin minal akhirati, apabila dia berada dalam keadaan menghadap ke akhirat, mau mati maksudnya, wangqitain, dan mulai terputus minat dunia, dari dunia,
Jadi kalau orang itu telah menghadap ke akhirat dan memutuskan diri dari dunia, maksudnya mau terputus dari dunia maksudnya. Mau mati gitu maksudnya nggih. Jadi orang kalau mau mati itu Bu, tanpa disadari dia sudah mulai kesadarannya itu menginjak dua alam. Jadi sebagian alam dunia, sebagian alam akhirat. Makanya kadang omongannya orang mau mati itu kadang aneh itu omongannya. Iya. Orang kalau mau mati kan kadang ngomongnya aneh gitu. Kadang kita yang diomong enggak ngehnya itu setelah meninggal. Baru kita ngomong, ya Allah, kemarin ngomong begini itu maksudnya. Saya pernah nganter jenazah itu, orang yang bagian memakamkan ngomong, kemarin orang ini ngomong saya mau tinggal di rumah baru katanya. Rupanya ini rumah barunya itu. Maksudnya kuburan. Allah. Semacam-macam nggih. Pun lanjut. Ja'ahu maka datang kepada orang yang akan mati itu malakun satu malaikat. Fajalasa maka duduk inda rosi di sisi kepalanya. Fayaqulu maka malaikat itu berkata, ukhruji, keluarlah engkau. Wahai ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bagus, jiwa yang baik. Ila maghfiratin menuju pada ampunan minallahi dari Allah wa ridwanin dan keridhaan Allah. Jadi orang itu kalau menjelang wafatnya itu akan datang kepadanya satu malaikat. Di sini satu malaikat. Nanti saya terangkan dulu ya. Yang malaikat itu berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, yang kakinya kesemutan boleh selonjor nggih, monggo silakan. Berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Saya baru ingat. Singkat kata, singkat cerita, malaikat siapa ini? Malaikat maut. Tapi nanti ini ada banyak hadis Bu yang berkaitan dengan masalah ini. Tadi kan hadisnya dari Ahmad, Abi Dawud, ada yang versi beberapa itu, ada Ibnu Majah yang saya tahu juga. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Ini kan tadi dikatakan ada hadis yang lengkap, ada yang mungkin tidak selengkap hadis yang selainnya itu. Kalau yang saya baca lebih lengkapnya itu gini Bu. Malaikat maut itu datang kepada orang yang baik itu, SOP-nya wajib ngucap salam. Kalau ini kan langsung to the point ceritanya ya. Ya memang ada masa di mana Nabi menceritakan to the point. Kadang ada masa di mana Nabi mungkin merinci ceritanya. Mungkin tergantung di mana beliau bercerita ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, informasi tentang hari akhirat itu digabung aja hadisnya itu. Digabung aja. Enggak usah dipertentangkan, enggak usah dipertentangkan. Digabung aja. Kita enggak usah jauh-jauh. Ada orang cerita, saya masuk Grand Prima Bintaro itu belum apa-apa udah ketemu ruko sama pos satpam misalnya gitu. Ada orang jual taman-taman sih gitu. Misalnya gitu. Oh, dia masuk lewat sana ternyata dia. Yang satu ngomong, enggak, saya masuk di Grand Prima Bintaro itu ada kantor kelurahan. Oh, dia lewat sebelah sana dia berarti. Iya. Yang satu lagi, enggak kok, saya masuk ada orang jual mie ayam situ, lewat situ berarti dia. Sama ketoprak, lewat situ dia berarti. Kok Ustaz kok apal? Panganan saya apal kalau makanan. Saya itu kalau makan itu sambil berharap semoga orang yang jualan nggak kenal saya. Loh, saya itu berapa kali makan mau bayar sudah dibayar. Mungkin berapa kali itu saya. Oh gitu. Pernah itu saya mau makan sate itu. Saya sama santri saya, ada jamaah saya di dalam. Terus saya di luar, kamu aja yang masuk, dibungkus saja. Saya di luar. Begitu santri saya masuk itu, rupanya jamaah itu kenal sama santri saya. Terus dia nyamperin dia, santrinya Ustaz Subhannya, mana Ustaznya? Di luar. Sembunyi masih ketahuan juga, gratis lagi, ya sudah, alhamdulillah. Tapi Bu jangan terbebani ya, nanti kalau ketemu saya, Ustaz Subhan kemarin cerita suruh bayar, jangan. Enggak, saya biasa aja Bu, dibayar ya seneng, enggak dibayar ya alhamdulillah mampu lah insyaallah. Berapa kali itu begitu, sampai sembunyi masih gratis juga itu, ya Allah. Kalau Ibu sembunyi enggak apa-apa. Tapi enggak, saya enggak berharap itu. Semua kembali pada Allah.
Enggak, yang saya mau cerita itu gini. Betul dalam riwayat yang sahih itu, kalau saya pasti betul lah ya. Jadi rezeki itu seperti ajal. Kemanapun kita pergi terkejar. Itu jadi rezeki itu seperti apa? Ajal. Kemanapun kita pergi terkejar. Itu seperti itu. Ya kayak jodohnya jenengan. Terus nuan dia, panjang jodohnya ya ketemu. Pun lanjut sampai mana tadi Bu? Oh iya, malaikat tadi, malaikat. Itu SOP-nya malaikat itu ngucap salam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Itu perihal Allah perintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya orang yang bertakwa. Maka kata Allah dalam ayat ini adalah orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya tadi, malaikat yang akan mencabut nyawa ini wajib mengucap salam, permisi terlebih dahulu. Salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Singkat kata singkat cerita, nah, namanya juga riwayatnya begitu ya. Kalau orang itu baik, malaikatnya permisi terlebih dahulu. Menariknya gini Bu, di ayat ini Allah nyebut malaikatnya jamak, enggak satu. Tapi di hadis ini kok satu. Nanti Bu akan baca di hadis yang lain 2 malaikatnya. Di hadis yang lain 3, di hadis yang lain 4. Yang betul yang mana? Digabung aja kata Imam Al-Qurtubi. Mungkin ada orang-orang tertentu yang malaikatnya mungkin sendiri, malaikat mautnya. Bisa saja berdua, bertiga dan berempat. Tapi secara umum malaikat ini jumlahnya jamak sebenarnya Bu. Jamak. Jadi semacam punya tim. Kalau kita gabung penjelasan Bu ya. Jadi malaikat maut itu datang dengan timnya. Pertama malaikat eksekutornya, yang bagian nyabut nyawanya itu. Yang kedua malaikat yang bagian berbisik Bu. Berbisik. Hei jiwa yang tenang itu. Yang kalau di versi Ahmad itu mirip di surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus yang ketiga, malaikat bagian gendong Bu. Bagian gendong yang nyiapin kain kafan dari sutra dari surga itu. Dengan wewangian-wewangian surga. Bagian gendong. Bukan basuri, bukan malaikat. Mbak Surip tak gendong kemana-mana Mbak Surip. Oh, ini malaikat asli ini. Allahu Akbar. Nah itu penjelasan detailnya gitu Bu, penjelasan detailnya itu. Dan jangan lupa Nabi menceritakan dalam hadis yang lebih lengkap dari yang riwayat ini maksudnya ya itu. Au kama qal, sependek yang saya baca yang versi Ahmad ya. Itu malaikat maut begitu datang itu orang yang akan meninggal itu mengalami 2 keresahan yang sangat itu Bu ya. Yaitu tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Yang kedua, setelah ini saya kemana gitu. Dan sudah kita bahas sebelumnya, kalau orang itu baik, maka orang itu ditenangkan oleh para malaikat yang menemani selama ini, malaikat rahmat yang menemani selama ini, sambil berkata apa? Anda enggak usah khawatir. Bahwa ini mafhum riwayat ya Bu ya, bahwa anak-anak Anda diperbaiki keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Ini yang sering saya sampaikan Bu, cocok dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 9 itu Bu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi. Supaya enggak lemah kata Allah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Nah, itu diantaranya begitu. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Versi Ahmad yang saya baca redaksinya itu Bu, mirip di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 30.
Ibu kalau baca tafsir itu hampir semua mufassir mengatakan ini ucapan diucapkan oleh para malaikat. Malaikat rahmat yang menemani orang itu semasa hidupnya sebelum kematiannya saat dia mengalami sakaratul maut. Hampir semua kitab tafsir yang saya baca mengatakan begitu walaupun ada riwayat yang lain, tapi yang saya baca rata-rata begitu mufassir. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Surah ke-41 ayat 30, Bu. Surah ke-41 ayat 30. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anda jangan takut, Anda jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma insyaallah. Pun lanjut. Kalau sudah begitu, ya sudah kayak sewenang itu orang yang akan meninggal itu. Karena jaminannya surga. Bahkan ada riwayat yang cuma hadisnya dhaif, ini sering saya sampaikan. Cuman oleh Al-Qurtubi tetap sampaikan ketika begitu ditampakkan surga kepadanya dia ditawari, mau lanjut apa kembali ke dunia lagi. Terus orang yang akan meninggal itu melihat ke arah dunia sambil berkata, kembali ke bumi yang sumpek itu, moh lanjut aja. Akhirnya lanjut ke alam berikutnya. Kenapa? Karena jelas perjalanannya akan menuju ke surga. Tapi kalau melihat neraka, Quran yang menceritakan itu negosiasi dia, Bu. Di Al-Munafiqun ayat 10 itu kan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Negosiasi dia. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah menjadi hamba-Mu yang soleh. Al-Munafiqun ayat 10. Ayat 11-nya negosiasi ditolak oleh Allah. Karena ajal harus tepat waktu, tidak boleh ditunda walaupun cuman sesaat. Nah, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup, kalau sudah mati atau nyawa di kerongkongan, menyesal itulah betul-betul penyesalan. Tapi setua apapun kalau masih hidup, menyesal namanya sadar. Nah, ngoten nggih. Pun lanjut. Maka keluarlah nyawanya mengalir seperti mengalirnya tetesan-tetesan air dari bejana, lancar keluarnya. Kalau detilnya, Bu, ruh, kalau versi Ahmad ya, ruhnya itu dicabut dari arah ubun-ubun. Kalau orang baik ini kita orang baik ya. Dicabut dari arah ubun-ubun. Yang ketarik dari arah kaki, itu detilnya. Yang versi Ahmad hadisnya okamokal, dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Makanya kalau orang dulu, sependek yang saya ingat ya, kalau jenguk orang sakit, dipegang betisnya adem, kok pahanya anget. Nah, ngomongnya apa? Udah kumpulin keluarga, udah deket. Bahkan saya punya guru, beliau cerita ketika mbahnya menjelang wafat. Jadi mbahnya menjelang wafat dipanggil, ini ahli Quran, Bu, keluarga Quran ini. Kata mbahnya, "Cung," bahasa kita ya, pegang kakinya mbah. Itu kesaksian guru saya. Saya pegang dingin itu kaki mbah saya. Naik ke atas terus dingin, terus naik ke atas dingin terus itu. Sampai sini la ilaha illallah wafat. Kata guru saya itu. Megang langsung. Betul, memang dingin. Pas menceritakan tentang kematian beliau cerita seperti itu. Tentang kesaksian. Itu saya itu beliau masih kecil. Mbahnya wafat dulu masih kecil, beliau pegang mbahnya itu dalam kondisi yang seperti itu. Allah. Jadi dicabutnya ruh dari mana, Bu? Ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki. Tapi Bu jangan tuh gini, loh kok dingin kaki, jangan aku malah. Iya Bu, kademen. Lanjut. Amr berkata dalam hadisnya, sedang Abu Awana tidak mengatakan kata-kata berikut, meskipun kamu sekalian melihatnya tidak seperti itu. Nah, jadi kadang kematian itu bagi sebagian orang tampak sulit. Itu padahal orang soleh, tapi kok kayaknya matinya sulit. Itu ada kata-kata begitu. Walaupun sebenarnya
dia tidak tampak seperti yang kamu lihat. Begini, Ibu kalau lihat para syuhada meninggalnya kan macam-macam nggih. Secara fisik tampak mengenaskan, ngoten nggih. Padahal kalau menurut riwayat ini itu kadang tidak seperti yang kita lihat. Imam Al-Qurtubi menjelaskan begini, Bu, kata Imam Al-Qurtubi itu. Tadi sudah saya sempat saja di awal sempat saya jelaskan ya. Jadi kadang orang yang tampak sakit saat kematiannya itu bukan sakitnya ruh. Jadi ruhnya nggak sakit. Itu lebih kepada reaksi penyakit fisik. Sehingga dia tampak seperti kesakitan. Padahal itu lebih kepada sakitnya fisik, bukan sakitnya ruh. Nah, kita jangan terkecoh dengan mengatakan, wah ini tersiksa mati su'ul khotimah ini. Jangan, tidak boleh. Apalagi dia orang beriman. Karena kemungkinannya itu hanya reaksi fisik. Atau dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosanya sampai habis. Karena sakit bagi seorang mukmin itu merontokkan dosa. Atau untuk menyempurnakan kemuliaannya. Sebagaimana tadi saya katakan kalau ada orang kafir matinya indah, bisa jadi itu tampak di permukaannya saja indah tapi ruhnya kesakitan. Atau karena dia orang yang baik sementara kebaikannya tidak akan dibalas di akhirat, maka Allah keskan balasannya dengan mati yang indah itu. Ngaten. Bisa dipahami ya? Dan turunlah para malaikat dari surga berwajah putih. Ini orang baiknya. Ini kita yang mati orang baik ya. Wajah-wajah mereka bagaikan matahari. Mereka membawa salah satu jenis kain kafan dan satu jenis wewangian dari surga. Ini malaikat baik ini. Malaikat rahmat kalau bahasa sederhananya. Mereka duduk dari tempat itu sampai sejauh mata memandang. Karena malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Ini malaikat rahmat. Apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang itu, maka mereka tidak membiarkannya berada di tangannya sekejap pun, langsung disambar oleh malaikat yang bagian gendong ini, Bu. Yang bagian gendong ini. Itu yang difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-An'am ayat 61. Tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, jamak ya. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya, langsung eksekusi terjadi, langsung diambil tindakan oleh malaikat untuk digendong. Dan tindakan malaikat itu sangat cepat. Karena malaikat itu kan wasabiqati sabaqa. Siti Asia alaihissalam, batu yang dilemparkan Fir'aun ke kepala beliau yang mulia itu, sebelum sampai di kepala beliau, Siti Asia sudah wafat. Makanya kan Fir'aun mengatakan ke Siti Asia alaihissalam, edan iki, kata tak mau saya pukul pakai batu kepalanya kok malah tertawa. Padahal Siti Asia alaihissalam itu tertawa karena melihat surga. Dan sebelum batu yang Fir'aun gunakan untuk mengeksekusi Siti Asia alaihissalam sampai di kepala Siti Asia, itu beliau sudah wafat sebelum batu itu sampai di kepalanya. Jadi kalau ada orang kecelakaan pesawat misalnya, itu sangat mungkin sebelum pesawat itu menabrak gunung Salak itu misalnya itu penghuninya sudah meninggal semua, sangat cepat sekali. Itu malaikat geraknya cepat sekali. Wasabiqati sabaqa. Ngalang-alang kecepatan pesawat. Karena malaikat kan kecepatan cahaya. Sementara pesawat kecepatan mesin pesawat itu seperti itu. Bisa sangat cepat sekali. Sehingga malaikat nggak mungkin keteteran dalam masalah ini. Jadi kalau malaikat bertugas itu minus hambatan, Bu. Mesti lancar karena berbadan cahaya itu. Emang kita tugas kadang encok umat, asam urat umat. Kadang-kadang. Itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, tawafat rusuluna wa hum la yufarritun. Maka keluar nyawanya bagian angin paling harum yang pernah kamu rasakan. Ruhnya harum, Bu, karena penuh dengan amal soleh. Ingat saya sampaikan kemarin sebelumnya nggih. Ruh itu kalau tinggal di jasad yang banyak beramal soleh, maka ruh itu aromanya harum. Karena amal soleh itu harum. Wanginya amal soleh itu bisa dicium oleh para malaikat. Makanya ruhnya ikut harum, gitu loh, Bu. Bukan rumah sakit harum, memang harum.
lalu dibawa naik oleh para malaikat dan mereka tidak bertemu dengan suatu rombongan